Apakah sebenarnya dosa besar yang dimiliki oleh ras bukanir di dunia hingga mereka dianggap sangat berbahaya oleh para kaum naga langit? Apa juga kesalahan fatal yang mereka buat yang menyebabkan para naga langit marah dan langsung mengecap ras ini dan memusnahkannya? Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Apakah ini ada hubungannya dengan Joy Boy di masa lalu? Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas mengenai dosa besar yang dimiliki oleh ras dari Bartolomeo Kuma. Apa sebenarnya kesalahan fatal yang mereka lakukan? Mengapa mereka sangat amat dibenci oleh kaum naga langit dan harus dilenyapkan dari dunia ini? Kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, padamkan dulu tombol merahnya ya, beserta dengan silahkan beri jempol kalian dulu agar Tamagon makin semangat membuat konten teori liar selanjutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita tahu semua di God Valley ada peristiwa yang benar-benar menggemparkan, yakni perlombaan berburu manusia yang sangat keji dan juga brutal yang dilakukan oleh para kaum naga langit untuk mengeksekusi beberapa ras di dunia One Piece. Ada salah satu ras yang benar-benar ingin dimusnahkan di muka bumi ini oleh mereka, yakni ras Bukanir. Mereka kemudian melabeli ras ini karena sudah melakukan dosa yang sangat besar hingga mereka muak atas kehadiran dari ras tersebut. Oleh karena itulah ras ini kemudian di bumi hanguskan oleh dunia. Namun untuk alasan apa mereka melakukan hal tersebut masih belum diketahui. Apa yang menjadi faktor betapa marahnya mereka terhadap ras Bukanir ini? Padahal jelas-jelas kita sudah mengetahui bahwa ras tersebut merupakan salah satu ras yang dikatakan spesial. Lalu mengapa segera ingin dimusnahkan? Dosa terbesar yang dilakukan oleh ras Bukanir ini menurut Tamagon adalah mereka adalah aktor di balik penyebaran poneglyph di dunia. Ini akan ada hubungannya dengan Arc Skypiea. Jika dari kalian ada yang terlewat dengan arc ini, keseluruhan cerita dengan beberapa kejadian di masa lalu sangat erat kaitannya dengan cerita di Pulau Langit ini. Kalian harus teliti ya dan simak baik-baik detail menarik apa yang terjadi pada cerita tersebut. Nah, apa kalian masih ingat bahwa Robin menemukan kota Shandora yang hilang dan poneglyph terlupakan di sana? Ketika Robin menemukan poneglyph di sana, dia mengatakan bahwa hanya pencipta poneglyph yang dapat menggunakan teks kuno tersebut. Sekarang kita tahu semua bahwa pencipta batu ini adalah klan Kozuki di Wano, dan ini membuktikan bahwa ada aliansi besar antara Wano dan juga Sandora. Robin juga berkomentar tentang bagaimana semua buku Sandora dibakar dan sejarahnya dihapus. Ini terhubung dengan kata-kata dari Profesor Clover dari chapter 395 ketika dia berkomentar tentang bagaimana pencipta poneglyph pasti takut pesan mereka akan terhapus. Ini lantas terkait dengan cerita dari Kalgara bahwa nenek moyang Sandora berperang untuk melindungi poneglyph dari musuh. Nah, poneglyph di sana termasuk salah satu yang mengungkap lokasi dari Poseidon berada. Jika kita melihat kembali hal ini, kita pun dapat berspekulasi bahwa nenek moyang Sandora sebenarnya menjalankan misi yang diserahkan kepada Clan D melalui Nefertari Delili. Pertempuran Shandora kemungkinan merupakan salah satu peristiwa terakhir di abad kekosongan. Inilah pertahanan terakhir melawan musuh dengan aliansi suku-suku yang tetap bersekutu dengan kaum D. Setidaknya ada 3 di antaranya adalah Shandora, Wano, dan juga Pulau Manusia Ikan. Namun bisa saja ada satu ras yang juga ikut bertarung pada saat pertempuran Shandora tersebut. Kita bisa melihat Robin yang berjalan-jalan di atas reruntuhan Shandora. Di sini dia melihat patung-patung yang mirip dengan orang-orang yang tampaknya bukan suku dari Sandora ataupun ras bersayap lainnya. Yep, ini mungkin adalah suku Bukanir. Diduga kuat, Shandora sebenarnya bukan hanya poneglyph Poseidon saja, tetapi sebenarnya berisi dengan 9 poneglyph asli dan bahkan 4 road poneglyph di sana berada. Inilah yang menjadi sasaran musuh dalam konflik pertempuran Shandora. Jika ini benar, berarti pertempuran Shandora adalah peristiwa yang mengakibatkan tersebarnya semua poneglyph utama. Disinilah peran dari ras Bukanir. Suku Bukanir bertanggung jawab atas penyebaran poneglyph dan bertindak dalam upaya untuk memenuhi pesan terakhir yang ditinggalkan oleh Nefertari Lili.
dalam hal inilah dapat dikatakan bahwa suku Bukanir lah yang mengaktifkan kehendak Di untuk bertahan dalam ketidakpastian nasib dunia melawan pemerintahan dunia. Jadi inilah yang menjadi dosa terbesar yang dimiliki oleh ras dari Bartolomeo Kuma dan Naga Langit, menganggap bahwa mereka benar-benar membuat kesalahan besar yang mengakibatkan tersebarnya data-data informasi di masa lalu yang ditanam dalam batu kuno tersebut. Kemudian jika kita berbicara tentang ras Bukanir, apa ada kemungkinan Joy Boy adalah salah satu orang yang termasuk ke dalam ras ini? Nah, ada beberapa petunjuk yang menunjukkan Joy Boy adalah ras Bukanir, dan petunjuk pertama berasal dari alur cerita Reverie. Saat arc Reverie di One Piece dimulai, kita melihat Im Sama pergi ke ruangan bawah tanah yang di dalamnya tampak seperti kamar es raksasa. Nah, di salah satu lorong ada topi jerami raksasa yang kemungkinan besar dimiliki oleh Joy Boy. Pada saat itu kita tidak bisa memahami apa itu topi jerami raksasa dan mengapa topi jerami itu disimpan di tanah suci Marejoa. Tentu saja banyak spekulasi yang beredar yang menyebut bahwa raksasa yang mengenakan topi raksasa ini selama berabad-abad yang lalu. Ini pun dikaitkan dengan Joy Boy yang bisa jadi termasuk ke dalam anggota suku raksasa. Namun dengan adanya penjelasan terkait dengan ras baru yang muncul yakni ras Bukanir, Joy Boy kemungkinan besar bukanlah seorang raksasa, melainkan seseorang dengan darah raksasa di nadinya. Orang-orang ras Bukanir membawa darah raksasa di tubuhnya. Mereka memiliki kekuatan raksasa, tetapi tubuh mereka tampak seperti antara manusia dan juga raksasa. Ukuran tubuh mereka sangat besar, namun tidak sebesar ras raksasa dan tentunya juga tidak sekecil manusia. Nah, tahukah kalian bahwa ras Bukanir adalah satu-satunya ras di dunia One Piece yang mengetahui banyak tentang legenda Nika? Jadi, mengapa mereka mengetahui sangat banyak tentang legenda Dewa Metos ini? Satu-satunya penjelasan yang bisa didapat adalah bahwa legenda ini diturunkan dari orang-orang ras Bukanir karena Nika sendirilah adalah seorang Bukanir juga. Topi jerami raksasa yang ditemukan di Marejoa hanya untuk raksasa ataupun Bukanir. Nah, ras Bukanir mengetahui rahasia besar tentang Nika seperti genderang pembebasannya ataupun bahkan tariannya. Dapat disimpulkan bahwa mungkin saja Joy Boy memang diduga merupakan anggota dari ras Bukanir. Hal ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa rakyatnya diburu oleh pemerintahan dunia. Bagi mereka, keberadaannya pun merupakan sebuah dosa besar. Saint Saturn pun baru-baru ini mengkonfirmasi di One Piece bahwa terlahir sebagai seorang Bukanir adalah sebuah dosa besar, dan mereka yang memiliki nama ini pasti akan menjadi budak seumur hidup mereka. Hukuman semacam ini hanya bisa diberikan kepada seseorang yang memiliki fakta bahwa mereka terkoneksi dengan Nika. Nah, hal ini masuk akal karena kita mempertimbangkan fakta bahwa mungkin saja Nika adalah juga seorang ras Bukanir. Semua orang yang berhubungan dengannya dengan darahnya di tubuh mereka dianiaya dan juga dibunuh oleh Naga Langit. Namun tentu saja ini masih sekedar spekulasi kita ya. Kita akan menantikan fakta yang akan diberikan langsung oleh Eiichiro Oda terkait dengan dosa apa yang sebenarnya dimiliki oleh ras dari Bartolomeo Kuma ini. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf juga ada analisa yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.